Shalom, Horas, Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak kami remaja Naposo Bulung. Kita akan memulai ibadah di minggu kita hari ini, minggu yang ke-10 setelah Trinitatis. Kita satukan hati dan pikiran, memuji memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1 dan 2. Hai mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan berdamai, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita bernyanyi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami karena kami tidak dapat berbuat suatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 243 ayat 1 dan 2. Haleluya, terpujilah Pencipta alam semesta, Sang
Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ini, yaitu titah yang ketiga dan maksudnya. Demikian bunyinya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan, marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan
serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 295 ayat 1 dan 2. Andai ku punya banyak lidah dan punya suara yang besar, akan ku bermadah indah dan ku menyanyi bergema, memuji kasih Allahku yang dicurahkan padaku. Janganlah diam, hai jiwaku, dan kau ragaku, bangunlah. Nyatakanlah kegemaranmu atas berkat anugerah, karena selama hidupku akan ku puji Allahku. Marilah kita mendengar dan membaca firman Tuhan yang ditetapkan minggu ini, yaitu Matius pasal 23, dimulai dari ayat 23 sampai dengan ayat 28. Kita bergantian membacanya. Di ayat yang ke-28 kita sama-sama membacanya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, andas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang lebur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Kita sama-sama. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 2.
ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di-Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam di-Kau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Warta Jemaat HKBP Pogot, Minggu 8 Agustus 2021. Aneka warta. Yang pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ke-10 setelah Trinitatis, yang artinya Ketritunggalan Allah, yaitu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Topik minggu, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Bahasa Bataknya, Ulahumma uhum dohot hasitongan. Yang kedua, dalam ibadah kita hari ini, kita akan menyerahkan persembahan satu kali, yaitu setelah khotbah. Dihimbau kepada semua jemaat agar persembahan maupun ucapan syukur dapat diserahkan paling lambat hari Jumat dalam minggu ini melalui sintua sektor masing-masing atau langsung ke bendahara gereja. Yang ketiga, sebagaimana telah diumumkan oleh pemerintah bahwa PPKM level 4 akan diperpanjang hingga tanggal 9 Agustus 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui sermon Parhalado telah ditetapkan bahwa gereja kita akan tetap melaksanakan ibadah online hingga akhir bulan Agustus ini. Dan semua kegiatan gereja akan dihentikan untuk sementara waktu, kecuali saat melaksanakan rekaman ibadah online dan sermon Parhalado, dan tetap dilaksanakan dengan prokes ketat. 4. Selama musim pandemi tahun 2021, terkhusus sejak diberlakukannya masa PPKM darurat, gereja kita telah melakukan pembagian sembako sebanyak 3 kali. Kiranya kegiatan tersebut masih dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dan sebagai pemberitahuan bahwa kedepannya pembagian sembako tersebut akan lebih diprioritaskan atau diutamakan kepada jemaat yang sangat terdampak oleh masa pandemi, dari yang sebelumnya 40 KK menjadi 26 KK.
penerima sembako. Nama-nama 26 kakak penerima sembako dapat dilihat melalui WA Group. 5. Peserta les musik organ Pogot yang merupakan kalangan anak sekolah minggu, remaja dan Naposo Bulung sebanyak 11 orang telah menyelesaikan pelajaran les tersebut dan semua dinyatakan lulus dengan baik. Untuk itu, gereja melalui Dewan Marturia akan menyertakan mereka sebagai anggota resmi dari tim Marturia HKBP Pogot untuk diberdayakan dalam setiap pelayanan ibadah musik gereja. Dan acara penyambutan akan dilaksanakan secara simbolik bila ibadah minggu tatap muka sudah dapat terlaksana di gereja. Jadwal pelayan ibadah minggu peserta les organ tahap kedua terlampir di warta. 6. Jadwal rutin pelayanan atau kegiatan tim multimedia AKBP Pogot dalam ibadah masa PPKM ini adalah setiap hari Selasa merekam liturgis, warta, musik dan pemandu lagu. Kemudian setiap hari Kamis adalah merekam khotbah. Kita doakan agar semua upaya dan kinerja mereka yang telah membantu pelayanan Parhalado semakin diberkati dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 7. Musim pandemi COVID-19 belum berakhir. Untuk itu gereja senantiasa menghimbau agar kita waspada dan selalu mematuhi protokol kesehatan 5M, yaitu memakai double masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas kegiatan di luar rumah. 8. Jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2021. Majelis dan jemaat HKBP Pogot mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Semoga panjang umur dan sehat selalu diberkati oleh Tuhan. Nats bagi yang berulang tahun, Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nama-nama jemaat yang berulang tahun dapat kita lihat di warta. D. Keuangan. Pembacaan tentang warta keuangan gereja, yakni penerimaan, pengeluaran beserta saldo kas, hingga pada minggu hari ini dapat kita perhatikan pada kertas acara kita masing-masing. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan seluruh program kerja kini bagi kemuliaan namanya. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan 2. Ku
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sambut firman Tuhan yang menjadi kabar baik, kabar sukacita bagi kita hari ini, tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 22 ayat pertama sampai ayat ke-9. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada ungkapan orang Batak mengatakan, unang manol soli di pudian nyari, dada si paingot nasoada. Mungkin kita sering mendengarkan hal ini ketika kita dinasihati, yang artinya kira-kira seperti ini. Jangan menyesal di kemudian hari, bukan nasihat yang tidak ada. Saya di masa kecil, dan mungkin abang kakak saya juga sering mendengarkan nasihat ini dari orang tua kami, ketika mereka menyemangati kami anak-anaknya untuk terus bersekolah, menempuh pendidikan. Sebisanya mereka akan lakukan untuk menyekolahkan. Tetapi ada satu hal yang penting yang harus dilakukan oleh anak-anak, yaitu apa? Bersekolahlah dengan semangat, dengan gembira, lakukanlah itu, tempuhlah itu, apapun tantangannya, sesulit apapun keadaan saat ini, maka berjuanglah terus. Sesulit apapun pelajaran di sekolah, mungkin anak-anaknya tidak suka atau kesulitan, kesusahan untuk memahami pelajaran dari sekolah, tetapi teruslah maju, belajar dan belajar. Karena itu bersekolah adalah sesuatu yang teramat penting, karena melewat pendidikan maka akan mengubah kehidupan. Tetapi
jika nasihat orang tua yang telah menyemangati anak-anaknya yang tadinya didorong untuk bersekolah, bersemangat menempuh pendidikan, tidak melakukan itu, maka nasibnya di kemudian hari bisa menjadi korban dari orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi juga, orang-orang yang menipu. Karena itu orang Batak juga mengatakan, ijuk di para-para hotang di parlabian, nabisuk napunahata naoto tupang gadisan. Karena itu sebelum sampai ke sana, maka setiap orang, kalau orang tua kami mengatakan harus bersekolah, harus menempuh pendidikan supaya jangan menyesal di kemudian hari. Dengan pendidikan yang ditempuh, maka nasib di masa yang akan datang akan lebih baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, nasihat menjadi penting, peringatan menjadi penting. Supaya apa? Supaya arah kehidupan di masa yang akan datang itu lebih baik lagi, lebih terkontrol lagi, dan ada banyak hal yang baik yang akan diperoleh di sana. Demikian juga yang terjadi di tengah-tengah umat Israel. Bapak Ibu saudara, bahwa umat Israel telah menerima banyak peringatan dan nubuatan tentang bangsa itu. Mereka adalah bangsa yang berdosa. Mereka adalah bangsa yang telah memberontak di hadapan Allah. Mereka menjadi orang-orang yang melakukan apa yang mendukakan hati Tuhan. Lalu Tuhan tetap berbelas kasih kepada bangsa itu, menyampaikan banyak peringatan-peringatan. Tuhan mengutus para nabi-nabi. Tuhan mengutus orang-orang yang dipilihnya untuk mengingatkan bangsa itu. Misalnya Nabi Amos yang begitu keras mengingatkan dosa sosial bangsa itu, penindasan-pemindasan, pemerasan-pemerasan yang terjadi di sana. Tuhan juga mengutus Nabi Yesaya di tengah-tengah bangsa itu yang mengingatkan, bahkan istana juga diingatkan. Istana raja juga diingatkan agar mereka segera berbalik kepada Tuhan. Bahkan nas kita hari ini juga, Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk mengingatkan bangsa itu agar mereka berbalik dari dosa pemberontakan mereka terhadap Allah, lalu kembali kepada jalan yang dikehendaki oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa Tuhan dengan cara yang lembut sampai dengan cara yang keras mengingatkan, menasihati bangsa itu. Namun apa yang menjadi sikap bangsa itu sendiri? Justru bangsa itu tetap bertahan dengan kedegilan hatinya. Para raja hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa mau memikirkan orang-orang yang lemah dan yang miskin. Bahwa suara kenabian itu mereka anggap sebagai suara angin, seperti angin yang berlalu begitu saja. Mereka melanjutkan pembiaran atas penindasan dan ketidakadilan. Dan dosa itu terus menerus secara masif terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Tidak ada lagi keadilan dan kebenaran. Tidak ada lagi kepedulian. Tidak ada lagi kebaikan di tengah-tengah bangsa itu. Mulai dari atas pemimpin-pemimpinnya atau rajanya, sampai kepada pegawai-pegawainya, sampai kepada umat Israel itu sendiri, terhubung atau menali-temali dosa-dosa pemberontakan terhadap Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, nas kita hari ini berbicara bagaimana Nabi Yeremia tampil di istana Raja Yehuda untuk menyampaikan nubuatan dan peringatan atas bangsa itu sendiri. Kalau kita mencoba membayangkan apa yang dikerjakan oleh Nabi Yesaya di dalam nas ini, tentu ini tidak mudah. Ada banyak risiko yang akan dia hadapi. Bagaimana Nabi Yeremia harus berbicara di istana itu sendiri. Namun karena Tuhan yang mengutus, Tuhan yang melakukan panggilan itu, maka Nabi Yeremia melakukan itu dengan segala risiko yang akan dia tanggung akibat dari suara kenabian yang harus diperdengarkan di istana Yehuda. Bahwa dengarlah hai Raja Yehuda, dengarlah hai para pegawai atau jajaran dari raja, dengarlah hai para rakyat,
atau orang-orang atau umat Allah hari ini. Artinya peringatan dan nubuatan itu adalah kepada semua orang, tidak hanya satu pihak. Bahwa Nabi Yeremia sangat mendukung bagaimana gerakan restorasi atau gerakan reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia. Tetapi anak dari Raja Yosia justru berbalik dari Allah. Yosia melakukan apa yang baik di mata Allah, kehendak Allah, bahwa bangsa itu harus kembali kepada hukum Tuhan, kepada Taurat Tuhan, kepada firman Tuhan. Bangsa itu harus terus berbalik, bahwa landasan mereka adalah kehendak kebenaran Allah. Tetapi raja yang melanjutkan kepemimpinan Yosia justru berbalik dari Allah, malah melakukan kejahatan di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa suara yang disampaikan oleh Nabi Yeremia di tengah-tengah bangsa itu adalah, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah korban pemerasan, janganlah engkau menjadi penindas, janganlah perlakukan dengan keras para janda, para yatim piatu, para orang-orang asing, dan jangan menjadi pembunuh atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Peringatan ini adalah sebuah peringatan yang teramat keras di tengah-tengah bangsa itu. Artinya apa? Kejahatan itu sudah membabi buta di tengah-tengah mereka. Mereka tidak peduli lagi satu dengan yang lain. Yang mereka pentingkan adalah hanya diri mereka sendiri, kesuksesan mereka sendiri, tanpa memikirkan apa itu dampaknya bagi orang lain. Karena itu Nabi Yeremia mengingatkan bangsa itu, firman Tuhan mengingatkan mereka bahwa ketika mereka mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, maka ada konsekuensi yang akan mereka terima jika mereka melakukan. Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan janji Tuhan terhadap umat itu, terhadap bangsa itu, raja-raja dan pegawainya akan berarak dari pintu gerbang. Artinya akan ada terus generasi ke generasi yang hidup dipakai Tuhan memimpin bangsa itu dan menghadirkan kerajaan Allah, kesejahteraan, kebanggaan sebagai umat Tuhan yang tunduk kepadanya. Tetapi jika tidak dilakukan atau tidak didengarkan firman itu, Tuhan katakan tadi, aku akan bersumpah demi diriku, maka kemegahan istana itu menjadi reruntuhan. Artinya apa? Kemegahan, kebanggaan tadinya istana itu, Yerusalem itu, umat Israel itu sendiri akan menjadi reruntuhan. Apa yang dibangga-banggakan dulu, maka hari ini bisa menjadi reruntuhan. Keluarga raja dan segala kemegahan dan kemewahannya, ya, bahkan digambarkan tadi kemewahan dan kemegahan keluarga raja itu seperti Gilead dan hutan Libanon, ya, pada masanya akan runtuh, akan berubah seperti padang gurun. Tadinya orang banyak memuji kemewahan dan kemegahannya, tetapi ketika Tuhan yang bekerja menghukum umatnya, menghukum bangsa yang berdosa itu, maka akan berubah menjadi padang gurun. Tadinya tempat berbahagia, bersuka cita, tetapi akan berubah menjadi air mata. Bangsa-bangsa lain akan datang bermusuhan dan melakukan penaklukan terhadap bangsa itu sendiri, meluluh lantahkan. Itu sebabnya keruntuhan bait suci bagi mereka adalah sebuah kegagalan yang luar biasa. Kebanggaan mereka tetapi justru menjadi ratapan air mata. Kota itu menjadi kota penyesalan bagi mereka. Mengapa Tuhan melakukan itu? Itu menjadi pertanyaan bagi banyak orang yang melihat reruntuhan kota Yerusalem itu sendiri. Dan jawabannya adalah oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bahwa ketika dulu Nabi Yeremia berbicara di tengah-tengah umat itu, maka hari ini Nabi Yeremia juga berbicara di tengah-tengah kita lewat firman ini, mengingatkan kita semua di tengah-tengah zaman ini, atau secara khusus di masa pandemi ini,
Kita mendengar banyak sekali informasi tentang berbagai peristiwa. Nah, secara khusus ada banyak orang yang mengambil keuntungan besar-besaran di tengah-tengah kesulitan orang lain. Berita itu secara masif kita dengar amang inang, ya. Dulu masker biasanya itu harganya biasa-biasa saja, mungkin murah, terjangkau. Tetapi pernah kita mengalami kesulitan untuk menemukan masker, dan kalau kita bertemu harganya selangit. Ini luar biasa. Ada obat-obatan yang tadinya mudah ditemukan, tetapi justru semakin sulit ditemukan. Ada yang menimbun, ada yang menaikkan harganya berkali-kali lipat, ya. Vaksin yang berbayar. Nah, kalau kita mendengar di berita beberapa bulan lalu di Sumatera Utara itu, nah, ada swab atau PCR yang palsu, ya kan? Ada oksigen yang mahal sekali, bahkan di kota Surabaya ini begitu viral berita itu. Ada bantuan sosial yang tidak sampai kepada orang-orang yang seharusnya, ya. Pemerintah di pusat begitu memberi hati, menunjukkan kepedulian, tetapi ketika sampai di tataran bawah grassroots tidak sampai kepada orang-orang yang harusnya menerima. Ada korupsi, ada potong atas, dan banyak hal yang terjadi di negara kita ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah bentuk-bentuk ketidakadilan dan ketidakbenaran yang terjadi di tengah-tengah kita. Ada banyak orang yang mengalami kesusahan, tetapi ketika susah pun semakin sulit lagi untuk menemukan solusi-solusi di tengah-tengah berjuang untuk semakin sehat melawan COVID-19. Ada orang-orang yang terpapar tetapi banyak mengalami kesusahan, kesulitan. Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa kita diajak semua untuk menjadi orang-orang yang peduli. Keadilan itu wujud nyatanya adalah kepedulian kepada sesama. Siapapun kita semua, mulailah peduli. Ketika kita memiliki hal-hal kecil, maka wujudkanlah itu sebagai bentuk kepedulian kepada sesama kita, tetangga kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini teramat penting bagi kita. Suara kenabian ini, suara Nabi Yeremia ini mengingatkan kita semua, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Maka setiap warga gereja HKBP, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil menjadi duta-duta keadilan dan kebenaran dimanapun berada. Bergeraklah mulai dari rumah kita masing-masing, bergeraklah mulai dari lingkungan kita masing-masing. Berlakulah adil dan benar. Apa yang dimaksud dengan adil dan benar? Secara sederhana Bapak Ibu saudara-saudara, perlakukanlah orang lain secara hormat. Apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, bahwa ada dua maksud dari seluruh titah Taurat itu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan satu hal yang teramat penting dari itu lagi adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini adalah bentuk keadilan yang sebenarnya. Ini adalah bentuk kebenaran yang sebenarnya. Karena itu perlakukanlah orang lain siapapun dia secara hormat, ada respect. Karena apa? Karena saya dengan amang inang dengan semua orang adalah sama di hadapan Allah. Karena itu setiap orang harus mau memperlakukan orang lain dengan hormat. Karena itu kalau bagi kita hari ini ada 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, maka itu adalah bentuk keadilan yang nyata bagi kita saat ini di masa pandemi ini. Jangan abai amang inang, teruslah setia taat, karena ini salah satu jalan bagi kita menunjukkan keadilan itu sendiri, menghormati orang lain. Saya menjaga diri saya untuk tetap sehat, sekaligus menjaga orang lain juga untuk tetap sehat. Ini bentuk keadilan di masa pandemi ini. Yang kedua Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa dalam kehidupan kita setiap hari, di tengah pergulatan dinamika bahkan ekonomi finansial yang terus kita gumuli setiap hari di dalam kehidupan kita, maka jangan pernah menjadi penindas atau pemeras bagi orang lain, tetapi hadirlah menjadi penolong.
Warga gereja HKBP, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus, jangan pernah jatuh kepada dosa pemerasan. Tuhan menentang itu. Karena itu ketika Tuhan mengingatkan jangan menjadi pemeras, maka ketika kita jatuh ke sana, maka kita sedang berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Tetapi jadilah penolong. Tuhan mengingatkan kita juga jangan menjadi penindas. Artinya memperlakukan orang lain tidak setara dengan dirimu, atau melakukan banyak kekerasan terhadap orang lain. Tetapi hadirlah menjadi pembebas bagi sesamamu. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita diajak jangan mempersulit atau membuat susah hidup orang lain, tetapi jadilah menjadi solusi bagi orang lain. Kita sering mendengar kalau dulu urusan administrasi pun kita sering kesulitan, harus bayar sana, bayar sini, menjumpai orang sana, menjumpai orang sini. Kalau bisa dibikin susah, kenapa harus dibikin mudah? Seperti itu ya. Tetapi kita harus bersyukur dengan kepemimpinan Presiden kita hari ini, perbaikan administrasi itu semakin lebih baik lagi. Bahkan di kota-kota tertentu, saya pernah mengalami itu di Balikpapan atau di kota Samarinda, urusan-urusan administrasi kependudukan itu kita sangat dimudahkan di sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi ada banyak hal lain. Ketika berhubungan langsung kehidupan, berjumpa dengan orang yang susah, yang sulit, apa yang harus kita lakukan? Apakah semakin mempersulit atau membuat orang lain ketergantungan kepada kita di tengah-tengah kesusahannya? Maka hari ini firman Tuhan mengatakan bagi kita, hadirlah menjadi solusi bagi orang lain. Jika tidak bisa, maka jangan tambahi kesusahan orang lain dengan kekuasaanmu, dengan kekuatanmu, dengan apa yang ada padamu. Tetapi hadirlah menjadi solusi. Dan yang terakhir kita diajak menjadi jangan membunuh atau membunuh karakter orang lain, tetapi dukunglah kehidupannya. Halak batak madok ikoroha panguluhodo namangulu di bagasan rohado pikiran ni akan aporsei dada roha pamatehon. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana semangat hidup kita juga mendorong orang lain untuk semakin lebih baik lagi di tengah-tengah kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa Tuhan Yesus Kristus telah memberikan teladan yang berharga bagi kita lewat epistel yang kita dengar tadi. Maka setiap orang yang mengaku percaya kepada Tuhan secara spiritualitas harus terus terbangun, didorong untuk memurnikan hati dan pikirannya. Apa yang tampak di luar, maka itu harus tampak, harus muncul dari dalam. Ya, jadi tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan, tetapi justru ada kesungguhan. Maka teladan yang dihadirkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, apa yang ada di dalam hatimu, maka itulah yang muncul keluar. Apa yang tampak di luar, itulah yang menjadi yang sesungguhnya terjadi dalam hati dan pikiran kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka setiap orang harus mengisi hati dan pikirannya itu adalah kehendak Allah. Apa yang adil, apa yang benar, apa yang baik menurut kehendak Tuhan, maka itulah yang menjadi pengisi hati dan pikiran kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang telah mengenal kasih Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang telah mengenal suara Yesus Kristus itu, maka ikutlah jalannya, hiduplah menjadi sahabat-sahabat Yesus Kristus yang menghadirkan keadilan dan kebenaran. Hadirlah menjadi berkat yang nyata bagi dirimu, bagi keluargamu, bagi sesamamu, bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, di dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengingatkan kami Tuhan akan kehendak-Mu yang harus kami kerjakan segera,
bahwa ketika Engkau telah membebaskan kami dari segala perbudakan dosa, dari segala berbagai kesusahan di tengah-tengah kehidupan ini, Engkau juga memanggil kami Tuhan menjadi berkat, menjadi orang-orang yang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, tolong kami, biarlah Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami setiap hari, setiap saat diingatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Tuhan Allah, berkati seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah masa pandemi ini. Ada banyak hal yang harus kami hadapi, ada banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi setiap pribadi maupun keluarga. Tetapi kami percaya bersama dengan Engkau, di dalam Engkau, dan mengandalkan kuasa-Mu, kami akan dimenangkan melewati masa pandemi ini. Berkati pemerintah kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh jajarannya, agar takut akan Engkau. Tuhan, tolong bangsa ini, lawat bangsa ini Tuhan, hadirkan kekuatan dan kesembuhan bagi bangsa ini Tuhan, agar seluruh masyarakatnya Tuhan, siapapun kami semua, merasakan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 103 ayat 1 dan 2 dan menyerahkan persembahan. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Mintalah Tuhan pasti memberi, carilah kau pasti dapat, pintu dibukanya bila kau ketuk. Haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita tetap taat dan setia dengan protokol kesehatan dalam menjalani aktivitas kita setiap hari. Kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga gereja, turut serta bertanggung jawab dan mendukung pemutusan mata rantai pandemi COVID-19 ini. Karena itu, mari terus saling mendoakan, saling menguatkan, saling peduli satu dengan yang lain. Salam sehat, Horas. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada